Ya, shalom di nama Tuhan. Mari kita mulai doa kita pada pagi ini. Seberapa kita yang ada, kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menikmati kehadiran Tuhan. Supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian pada pagi ini. Tuhan, kami yang bersyukur buat pagi yang luar biasa ini. Terima kasih buat penyertaan sepanjang malam hingga pagi ini. Sehingga pada pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat, menghirup udara yang segar. Ini adalah anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Semua kami kembalikan segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi kami. Mau puji kedua nama Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, supaya kami boleh layak di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih, haleluya. Kita nama ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada seperti Engkau ya Allah, beserta cinta. Tiada seperti Engkau ya Allah, beserta cinta. Ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain seperti Engkau ya Allah, besar kuasamu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak di hadapan jiwa rohku, usahakan padamu ya Tuhan. Namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Tiada lain yang seperti Engkau ya Allahku, besar kuasamu. Besar kuasamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, untuk hadapan-Mu ku sembah selamanya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Ku sembah selamanya.
Kau yang bertata di atas pujian kami. Kau hadir pada pagi ini Tuhan, jamaah kami. Rohmu yang ajaib menguatkan kami, meneguhkan kami untuk hidup dalam glory hanya sembah selamanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman siang dan malam, Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman siang dan malam, berpegang perintah dan ku lakukan. Kau tahu tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadikan kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hatimu dengan kami merenungkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Maka firman-Mu yang akan menuntun dalam setiap langkah kami, firman-Mu yang akan menguatkan untuk kami tetap berdiri teguh di hadapan Engkau. Walaupun rintangan, tantangan ada di depan kami, tetapi kami bisa melewati karena Engkau yang memimpin dalam setiap langkah kami. Pada pagi ini kami boleh memuji, menyembah nama-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah urapi kami yang mendengarkannya, sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu, Bu Venda yang akan menyampaikannya. Biarlah pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya, apa yang dibaca boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bu Venda. Ya, terima kasih Pak Titus buat pujian dan penyembahnya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar lagi ya kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kebahagiaan orang benar ya. Saya butuh 2 partisipan ya pada pagi hari ini.
Eh, Menurut Bapak Ibu, bahagia itu apa ya? Bagaimana bila mana kita disebut berbahagia? Ya, saya minta tolong Pak Erik ya. Gimana kalau menurut Pak Erik? Ya, bahagia itu bingung saya. Kaget harus siap. Sederhana aja Pak. Apa Kalau bingung Pak menurut Erik, bahagia itu adalah orang yang Ya, menaruh harapan pada bahagia Yesus. itu ya pertama ya Ayo, bisa semangat Pak Erik. kumpul keluarga lah setiap hari, terus melihat selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, nggak ada yang sakit apa gitu. Ya, itu sih bagi dari Tuhan sih ya. Nggak perlu Oke, harus sampai kayak kaya raya sekali gitu baru bahagia, uang banyak itu nggak perlu. Yang penting ya bisa ada waktu dengan keluarga itu sudah bahagia. oke, amin, haleluya. Ya, Itu aja ya Pak Erik ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin Pak Ronald itu yang senyum-senyum. Apa menurut Pak Ronald? Kok enggak Pak Yusuf tadi? Saya. Iya, aku milih kamu. Aku pengen tahu dari kamu. Mungkin Pak Yusuf Dan yang itu lebih yang tepat. sudah dekat. Kan sudah dekat sama Ibu Penda di situ. Tidak perlu tanya Makanya jauh-jauh. kok ditanya saya gitu loh Pak Yusuf. Pak Kok enggak ditanya Ronald, Pak Yusuf gitu Bu, loh. Bu Wenda Ya, itu penasaran dengan hatinya Pak Ronald, kepingin tahu. Ya, ya, betul. Kalau Ya, gini yang kan jauh, baru jujur dia. Oke. ya. yang Katakanlah dia disampaikan jujur sama Ibu Penda. Saya bahagia itu kalau saya dapat uang banyak. Ah, Waduh, puji Tuhan, haleluya. itu enggak Oke, dibohongin ya Pak Yusuf ya. Ya, itu pasti tuh. Bos saya selalu pasti Lagi ya. bahagia kalau dapat senangnya. uang. Iya, iya saya juga Pak Yusuf sama. Iya, gimana Pak Ronald? Kalau hidup bahagia itu bersama keluarga itu hidup melekat sama Tuhan dan juga Tuhan cukupkan berkat-berkatnya. Itu bahagia Bu Penda. Oke, haleluya, amin. Ya, thank you Pak Ronald buat pendapatnya ya. Ya, bahagia itu kalau saya pribadi itu ya puas, senang, ya menikmati kehidupan yang saat ini ya, itu ya bahagia. Jadi suatu perasaan yang dimana kita itu apa yang kita inginkan mungkin bisa tercapai, terus apa yang kita perlukan itu ada disediakan, kehidupan keluarga itu harmonis dan yang lain ya yang baik-baik pokoknya ya, yang bisa membuat kita bahagia. Tapi pada pagi hari ini ya, kita mau Dulu, belajar dari Ayub itu menderita bahagia loh. Oh iya tak Pak, berarti dari sudut pandangnya Ayub ya Pak ya? Iya. Iya, Ayub. iya itu kan dari sudut pandang kita ya Pak. Saya dari masing-masing pribadi, Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau saya sih pribadi, kalau semuanya berjalan dengan baik, saya bahagia. Saya terganggu kalau apa namanya ada sesuatu yang tidak beres atau berjalan dengan tidak baik. Ya, jadi perasaan saya terganggu kalau ada sesuatu yang tidak baik. Ya, saya bahagia kalau semuanya berjalan dengan baik. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar ya dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebahagiaan orang benar itu ya. Ya, mari kita baca dari kitab Mazmur pasal 1 ya. Di sini perikopnya, sebentar saya share screen dulu ya. Eh, Oke, ya, ya. Di sini perikopnya diberikan judul Jalan Benar, Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Ya, jadi dari judulnya ini saya dapat mengambil suatu rema bahwa kebahagiaan orang benar itu ditentukan dari jalan hidupnya, ya, jalan hidupnya. Jadi ada suatu perkataan dalam suatu artikel bahwa kita bahagia itu adalah suatu keputusan, suatu pilihan ya. Pilihan bagaimana
respon kita terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya setuju ya dengan hal itu, tapi keputusan yang dimaksud itu adalah keputusan bagaimana kita memilih untuk menjalani jalan hidup kita. Dan pemazmur di sini mengatakan ada dua jalan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dari kitab Mazmur ini ya, ini cuman pendek aja, cuman 6 ayat, tapi Mazmur ini memberikan suatu nasihat yang jelas ya, suatu nasihat yang sederhana dan sangat jelas, karena dia memberikan suatu perbedaan yang sangat jelas ya, bagaimana orang benar itu hidup berbahagia. Ya, mari kita baca. Sebentar ya Bapak Ibu, ini dibetulin apa? Ya, terima kasih Pak Roman. Ya, mari kita lihat apa yang sudah dinasihatkan oleh pemazmur pada pasal 1 ini ya, bagaimana kita bisa hidup berbahagia. Pertama, kita baca kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dikatakan dengan jelas sekali oleh pemazmur bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu disebut berbahagia oleh pemazmur. Kenapa dikatakan begitu ya? Jawabannya sangat sederhana. Jawaban yang paling sederhana adalah orang fasik itu tidak mengenal dan tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu kebenaran. Ya, atau mungkin tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau tahu tapi juga mengabaikan ya. Ya, ada banyak macam alasan ya kenapa orang itu disebut sebagai orang fasik. Jadi cara pandang mereka, perspektif mereka itu semuanya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak mengikuti, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, sedangkan kita orang benar ya, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah firman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang kekal, yang menuju kepada kehidupan. Jadi pemazmur bilang, bila engkau ingin hidup berbahagia, janganlah berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi, nasihat kedua dari pemazmur ini adalah kita berbahagia kalau kita itu menjauhi kejahatan ya, tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. Jadi kita tidak berpihak pada yang tidak benar, yang tidak sesuai firman ya. Kadang-kadang kita manusia di dunia ini ya, yang penting ABS ya, asal Bapak senang. Oh, meskipun itu mungkin kita tahu nggak sesuai firman, kita lakukan ya. Terus mungkin juga kita ingin mendapatkan sesuatu ya, tapi kelihatannya sulit bagi kita, sehingga kita itu menghalalkan segala cara ya, bahkan mungkin merugikan orang lain ya, seperti itu ya. Jadi kita berdiri di jalan orang yang berdosa, itu dikatakan pemazmur itu tidak bahagia. Jadi yang berbahagia adalah tidak berdiri, tidak berpihak pada sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam pencemooh. Dalam kumpulan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi pemazmur mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk ini berarti ya, yang namanya duduk itu berarti tinggal diam ya, tinggal tetap. Itu maksudnya jangan bergaul dengan orang-orang yang sifatnya itu dia itu pencemooh ya. Pencemooh itu adalah orang yang menurut hemat saya ya, menurut pandangan saya,
pencemooh itu adalah orang yang tidak tahu bersyukur ya. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang selalu negatif thinking. Orang yang selalu meremehkan dan menghina orang lain. Merasa dirinya paling hebat. Suka mengata-ngatai orang lain ya. Caci maki, suka menghakimi. Suka mengolok-ngolok. Dan pokoknya semuanya itu tidak baik ya, negatif. Dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan janganlah kita duduk bersama dengan orang-orang yang seperti itu. Karena Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, ketiga, jelas sekali poin 1 dan 2 dan 3. Bagaimana kita bisa melakukan 3 hal yang disampaikan oleh pemazmur itu ya untuk supaya kita berbahagia. Jawabannya cuma sederhana dan sangat cuma satu jawabannya. Dikatakan tetapi yang kesukaannya ya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pemazmur mengatakan kesukaan. Jadi firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Bukan hanya kita itu sekedar membaca firman, tapi pemazmur mengatakan kesukaannya. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang selalu excited dengan firman Tuhan, selalu menyala-nyala dengan firman Tuhan, selalu in curiosity, selalu ingin tahu apa kebenaran firman Tuhan ini, apa maksudnya ya. Ya, itu dikatakan di situ. Jadi dan merenungkan siang dan malam. Jadi itu berarti setiap saat dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu selalu menjadi menjadi pedoman di dalam hidup kita. Saya masih ingat ya, waktu Pak Budi menyampaikan firman, bahwa kita itu tidak cukup hanya tahu firman, tetapi kita harus mengecapnya ya, itu sehingga menjadi bagian dari hidup kita dan kita boleh mendapatkan rema dan tuntunan serta damai sejahtera dan sukacita dari firman itu ya. Jadi kalau kita tidak tidak mengecapnya itu ya seakan-akan firman itu hanya suatu bacaan ya. Tetapi kalau kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang menjadi kesukaan seperti dalam Mazmur pasal 1 nih, bukan hanya membaca sebagai rutinitas, tetapi kita suka akan firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan itu, dan itu akan menyatu di dalam kehidupan kita dan akan memberikan rema, tuntunan, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Ya, setelah kita melakukan semua menjalani 3 hal tersebut ya, menjalani 3 hal yang sudah dinasihatkan oleh pemazmur tersebut dan juga bagaimana kita menjalaninya, kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Dan pemazmur memberikan suatu gambaran ya, orang yang berbahagia adalah dikatakan di ayat yang ke-3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Dia mengatakan bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu adalah sesuatu, kalau kita gambarkan, adalah suatu tanaman yang mempunyai kayu ya. Berarti kita menggambarkan itu kuat ya kalau pohon ya. Pohon itu ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon ditanam di tepi aliran air, dia akan memiliki nutrisi yang cukup di dalam pertumbuhannya dan juga akan memiliki akar yang kuat karena dia dialiri oleh air. Dia akan terus ke bawah, dia menjadi berakar kuat ya ke dalam ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kalau kita disebut berbahagia, kita akan selalu menuai ya pada waktunya. Seperti petani itu tidak pernah gagal panen
atau eh, tidak pernah gagal panen atas apa yang dikerjakannya ya. Kalau ilustrasi sebagai petani seperti itu ya. Kadang-kadang kalau kita bekerja sebagai petani itu kadang-kadang kan bisa aja gagal panen mungkin karena hama, karena mungkin cuaca, tapi dikatakan di sini itu tidak tidak akan menghasilkan buahnya ya, akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Berarti pasti akan pada musimnya, pada saatnya kita akan menuai. Kita pasti akan menuai atas apa yang kita kerjakan, ya. Jadi pasti itu ya, di situ ya dikatakan pemazmur orang yang berbahagia itu ada suatu kepastian pada saatnya kita akan menuai, ya. Dan yang tidak layu daunnya maksudnya ini tidak layu daunnya ini artinya selalu bersemangat ya, selalu memiliki spirit yang kuat, spiritful ya, kalau dalam bahasa Inggris spiritful, selalu menyala-nyala semangatnya. Dan yang paling penting apa saja yang dilakukan apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Jadi orang yang berbahagia itu akan apa saja yang dilakukan itu berhasil ya. Ini luar biasa ya. Jadi pada pagi hari ini saya mengambil suatu kesimpulan dari Mazmur pasal 1 ini adalah kebahagiaan orang benar itu ditentukan dari jalan hidupnya, bagaimana dia memilih jalan hidupnya. Dan kebahagiaan itu adalah suatu proses yang terus-menerus sampai kepada akhirnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari ayat yang terakhir tentang orang yang berbahagia itu, apa saja yang dibuatnya berhasil, saya menarik suatu rema juga bahwa kebahagiaan orang benar itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan ya. Karena kita karena Tuhan itu mengenal jalan-jalan orang benar. Makanya kebahagiaan orang benar itu salah satunya adalah kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam sehingga menjadi rema dalam kehidupan kita, dan dengan demikian kita disebut sebagai orang yang berbahagia ya, sesuai dengan firman. Jadi arti kebahagiaan di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ini itu artinya sangat mendalam ya, bukan hanya sekedar ya aku bahagia kalau aku semuanya berjalan dengan baik. Saya kira tidak sedangkal itu untuk kebahagiaan orang benar, tapi kebahagiaan orang benar itu adalah kebahagiaan yang kekal, yang kuat, yang sangat dalam artinya. Dan kebahagiaan itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga, bahkan oleh iblis sekalipun ya. Itu yang saya ambil rema pada pagi hari ini. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Saya teringat lagu tahun 90-an yang dipopulerkan oleh penyanyi rohani yaitu Bapak Robert dan Ibu Lea ya. Jadi pada saat saya merenungkan firman ini, saya tiba-tiba diberikan suatu pujian mengenai pujian ini. Saya mau nyanyikan sedikit ya buat Bapak Ibu. Bentar. Banyak juga boleh, Bu. Waktunya nggak cukup nanti, Pak. Oke ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh,
tapi tak dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat. Luar Saya biasa. kembalikan kepada Pak Erik. Silakan Pak Erik. Ya, makasih Bu Genta atas renungannya ya, dan juga puji-pujiannya ya. Sangat menguatkan sekali ya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Genta ya. Sebenarnya sumber bahagia itu ada di dalam Tuhan ya. Jadi itu semua juga bukan diberikan dengan mudah ya, maksudnya itu harus kita raih juga dengan perjuangan kita, ada suatu usaha ya. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran ya, hidup dengan takut akan Tuhan. Jika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, pasti Bapak kita, Allah Bapak kita itu mengasihi kita, ingin kita anak-anak itu bahagia ya. Memang banyak sekali di dunia ini tantangan ya di dalam hidup yang bisa menjatuhkan kita supaya kita tidak bahagia ya. Tapi kalau kita di dalam perlindungan proteksi Tuhan, pasti kita bisa hidup bahagia di dalam Tuhan ya. Jadi bahagia itu ada di dalam Tuhan ya. Jangan sampai kita menjauh, kita harus mencintai firman-Nya ya. Dan tadi dikatakan harus merenungkannya siang dan malam ya. Sehingga firman itu bisa menjadi daging di dalam hidup kita ya. Yang sudah dikatakan oleh Bu Venda. Ya, makasih Bu Venda. Semoga itu bisa menjadi bagian dari hidup kita semua ya. Karena kita tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia ya. Pasti semua manusia ingin bahagia. Ya, makasih atas puji-pujian yang sudah menguatkan juga itu ya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia ya. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya minta Pak Mulyono aja. Ayo, Pak Mulyono open cam. Lu. Numpuk ya. Bapak Surgawi, kami syukur dan terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa, agar kami tidak berdiri dengan orang-orang yang tidak benar di hadapan Engkau, kami tidak duduk dengan kumpulan orang bercemooh, sehingga kami bisa membedakan, memisahkan diri dari orang-orang itu, sehingga kami akan tetap melekat seperti pohon yang di tepi aliran yang selalu merambatkan airnya ke akar-akarnya sehingga kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Karena itu Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi ini supaya boleh menguatkan dan meneguhkan kami sehingga kami tetap berdiri teguh di hadapan firman-Mu dan firman-Mu boleh kami renungkan siang dan malam dan itu menjadi kekuatan tersendiri dalam hidup kami. Kami memberkati bangsa kami kalau pada saat ini sudah berdiri seorang pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya memberkati presiden yang sudah terpilih yang baru dilantik. Kami percaya Tuhan berikan hikmat, takut kepada pemimpin kami sehingga Indonesia jauh lebih baik. Kami menyerahkan buat para menteri kabinet yang sudah tersusun, yang sudah dipilih, ialah kabinet merah putih ini benar-benar memiliki kebenaran, memiliki integritas, memiliki keberanian untuk bisa memberantas hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau. Karena itu Tuhan kami percaya melalui kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia akan boleh mengalami pemulihan kembali, baik di bidang hukum, di bidang demokrasi, semuanya akan dikembalikan sehingga tidak akan rusak kembali ya Bapak. Karena Tuhan kami mohon bimbingan hikmat yang dari Tuhan supaya Indonesia boleh mengalami jamahan Tuhan, Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Engkau memberkati, Tuhan juga kalau sebentar lagi ada pilkada serentak, Tuhan akan memberkati para calon-calon yang sudah ada supaya bisa menyampaikan visi misinya dengan baik sehingga di masa-masa debat ini mereka boleh mengutarakan apa yang harus dikerjakannya supaya program-programnya bisa ditangkap oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu dan memilih mana yang harus dipilihnya bukan karena
iming-iming sembako ataupun money politik. Kami percaya Indonesia akan lebih dewasa. Jamah setiap warga dimanapun saat ini berada, supaya mereka boleh mencelikkan mata rohaninya, sehingga tidak akan bimbang dengan iming-iming yang hanya sementara, kepuasan daging semata. Tetapi kami percaya Tuhan akan membuat bangsa Indonesia ini menjadi dewasa lagi, sehingga akan timbul seorang pemimpin yang benar-benar takut pada Tuhan, yang bisa membawa daerah-daerah kami jauh lebih maju lagi, Bapak. Karena itu Tuhan, kami mohon bimbingan, penyertaan daripada Tuhan. Indonesia akan mengalami perubahan yang luar biasa, dan pada pagi ini kami percaya hadirat Tuhan menguasai bangsa kami, daerah-daerah yang saat ini mengalami gejolak, Tuhan akan berikan kedamaian. Kami percaya kalau ada pertikaian, ada permusuhan satu dengan yang lain, Tuhan akan damaikan, sehingga kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat pulau-pulau, daerah-daerah yang mungkin mengalami bencana banjir ataupun kekeringan. Tuhan jamah, Tuhan lawat, sehingga saudara kami mungkin ada yang kehilangan rumah, harta bendanya, bahkan nyawanya. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sungguh luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami pada pagi ini. Semua kami lakukan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Pak Erik, ini kita nggak usah ada breakout room ya, nanti langsung didoakan secara universal mungkin. Jadi siapa yang mau minta doa untuk mungkin ada yang khusus yang mau didoakan. Oke, baik. Berarti ini lanjut apa ini? Sharing ya, Bu? Bahas Enggak, yang Mas. bahagia tadi Doa, itu doa penuh. Gimana Pak Langsung doa Ronald? penutup. tadi kan udah diseringkan, mungkin waktunya ada 15 menit ya, mungkin sama kayak doa ya. Mungkin pengertian bahagia itu tadi kan udah diseringkan firman Tuhan. Berarti kan udah tahu ya bahagia itu sebenarnya seperti apa ya. Mungkin gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan dari Mazmur 1 itu tadi ya. Gitu loh, Pak Erik. Mungkin ya. Ya, jadi hari ini sharing diskusi ya. Ada yang mungkin mau nambahkan atau mau saksi, Ya, tapi kita batasi bisa 10 menit hari tetap ya, ya. bisa menguatkan dan menghibur hati kita semua. Mungkin Pak Daniel sama Bu Ana ini yang dari tadi nggak ada suaranya ini. Ayo. Iya, Pak Daniel. Di dapur dia, di Makanya dapur. masih di dapur dari bikin kopi, utek-utek. Karena kalau saya mencermati, kebahagiaan itu nggak harus kaya. Dalam tempat yang kesederhanaan pun bisa. Saya lebih cenderung bahagia, menikmati bahagia di tempat sederhana. Jadi nggak harus glamor, nggak harus kaya, enggak. Jadi saya bersyukur di tengah-tengah Apa, Mak? keadaan saya seperti ini, Apa itu? saya bisa menikmati segalanya. Dan Pokoknya kita akan malang buang begini. itu itu bahagia sekali. Jadi nggak harus sesuatu yang wah. Itu yang saya cermati. Jadi saya uh, apa yang dikatakan oleh Bu Veda tadi, kita menghidupi firman. Kalau kita menghidupi firman, firman itu kan hidup. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita lihat, itu kan huruf mati. Tapi dengan huruf mati, itu kan janji Tuhan. Kalau kita menghidupi firman itu, oh dahsyat kan. Firman itu menjadi hidup, menjadi satu kekuatan. Nah ini yang kadang-kadang orang nggak berpikir sampai sejauh itu bahwa firman itu hidup. Buktinya apa? Yesus kan firman dia menjelma menjadi manusia. Pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, itu loh. Nah, kalau kita mengimani firman yang kita baca, oh dahsyat men, kita akan dituntun. Gitu loh. Jadi firman itu yang menghidupkan. Yang sakit pun bisa disembuhkan. Oleh karena apa? Ya baca firman. Yang jalan buntu pun dia dalam keadaan terlunta-lunta. Waktu dia mendengar firman, bangkit imannya. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Kristus.
Loh, ini sesuatu yang luar biasa memang. Jadi jangan disepelekan. Kalau kita baca firman, ya sekitar baca, nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita merenungkan, seperti merenungkan yang dikatakan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, wow, itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi satu kekuatan, mendobrak penghalang-penghalang yang ada di dalam hati kita sendiri. Yaitu putus asa, depresi, stres, khawatir. Itu akan sirna. Kenapa? Karena firman itu hidup. Makanya banyak orang yang datang ke gereja mendengarkan firman sambil ngantuk-ngantuk, sambil apa WA, sambil SMS-an, sambil lihat YouTube. Loh, ini kan sesuatu yang nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengar firman dengan sungguh-sungguh, melayani tanpa pamrih, nah ini saudara akan dibawa kepada sesuatu hal yang luar biasa. Seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang merambatkan air akar-akarnya di air dan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah lagi. Dan apapun yang kita buat, dibuatnya berhasil. Kata berhasil bukan menjadi kaya luar biasa, enggak. Cukup kita menikmati. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi segala sesuatu ya meskipun sederhana, tapi bisa menikmati. Oh, itu dahsyat, saudara. Kalau orang dalam kemegahan, dalam kekayaan bisa menikmati, itu biasa. Tapi kalau dalam kesederhanaan bisa menikmati, wah, itu dahsyat. Makanya kita berbahagia, baru mengucap syukur. Salah. Berbahagialah karena kita yakin kita sudah bahagia. Ini luar biasa, saudara. Jadi pengertian firman itu, wah, dahsyat ternyata. Jadi sekali lagi, yuk kita kalau membaca firman, dengar firman dengan sungguh-sungguh, yakin dan percaya, saudara akan mendapatkan sesuatu. Apalagi bagi orang-orang yang dalam kelemahan, dalam ketidakpastian, dalam keraguan, dalam kekhawatiran. Wow, jamu yang paling mujarab firman. Apalagi letih lesu. Bukankah Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, itu enggak sembarangan. Tokoh dimanapun, tokoh kali berdunia, tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Hanya pribadi Yesus. Kenapa? Karena dia firman. Yuk, kita menua bersama. Penuh arti. Jangan menua tanpa arti. Itu yang bisa saya siarkan kepada saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Daniel. Ya, jadi yang bisa saya simpulkan dari kesaksiannya Pak Daniel itu kita harus bisa menghidupi firman ya. Jadi kalau kita menghidupi firman, kita pasti akan menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi walaupun mungkin ada badai datang dalam hidup kita, kita tidak akan merasa sedih, khawatir, takut tadi itu yang dikatakan Pak Daniel. Jadi sumber sukacita itu akan disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan ya. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, apapun halangan rintangan yang menghalangi hidup kita ya. Saya ingat sekali sama kata Pak Daniel ya. Jadi eh, kita bisa menikmati walaupun tidak memiliki. Itu yang sering dikatakan Pak Daniel. Benar Pak ya? Ya, Jadi walaupun kita tidak memiliki, bisa bahagia karena apa? Ketika kita butuh itu disediakan sama Tuhan ya. Benar Pak ya? Pas butuh mobil disediakan, butuh apa disediakan semua. Ya bisa menikmati walaupun tidak memiliki. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini miliknya Tuhan ya. Benar Pak ya? Ya, makasih. Mungkin ada satu lagi yang mungkin mau sharing, mumpung masih ada waktu. Pak Yusuf atau Bu Ana? Enggak, Pak. Nanti aja, Pak, minta bantuan doa ya untuk Bu Eva. Bu Eva kemarin itu
ada di ICU jantung. Tekanan Sakit apa Bu Ana? apa? Sakit apa Bu? Awalnya itu kan Pak, batu ginjal. Katanya sih masih kecil. Sama dokternya dianjurkan untuk operasi laser. Tapi Bu Eva-nya nggak mau. Dengan alasan dia punya asam lambung yang tinggi. Jadi hari Senin malam itu masuk, Rabu malam minta pulang. Rabu malam itu sempat pulang sudah ke rumah. Nggak tahu mungkin ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Paginya periksa ke teman gereja yang kebetulan dokter. Nah, di situ habis dari situ periksa, dia pindah ke rumah sakit lain lagi. Tapi di rumah sakit lain itu ditolak karena kan apa? Semua data-datanya ada dari rumah sakit umum. Jadi kemarin siang balik lagi ke rumah sakit umum, langsung masuk ICU jantung. Ternyata katanya ada kelenjar tiroid dan tekanan darahnya itu sangat rendah. Kemarin itu info yang saya dapat dari sana, dari suaminya. Saya juga nggak tahu ya kenapa kok dianjurkan dokter nggak mau jalani gitu loh. Pindah-pindah rumah sakit. Iya nanti didoakan lah. Iya, iya. Ya, makasih Pak Ronald. Kita doa aja ya Pak Erik ya mungkin. Gimana Pak Erik? Iya, Hambanya yang membawakan doa nanti. iya, kita doa aja langsung. Doa langsung ya. Iya. Oke. Pak Yusuf ya yang bawa doa ya Pak Erik. Pak Yusuf. Pagi Pak. Masih sibuk ini. Lagi baca firman Tuhan ini. Iya, Pak Yusuf Oh aja iya, Mbak puji doa. Tuhan. Ya, mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau telah membuat kami bahagia, keluarga demi keluarga, pribadi demi keluarga. Sebagaimana Tuhan kehendaki, agar setiap orang yang percaya kepadamu memiliki kebahagiaan. Itulah satu ungkapan syukur kami yang boleh kami naikkan kepadamu karena campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang kami lakukan di dunia ini, sekaya apapun kami, sependeritaan apapun yang kami alami, kami tidak akan pernah bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan jikalau tanpa Tuhan. Oleh karena itu kami selalu bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kami jatuh bangun, bahkan tidak pernah menyebut namamu dalam hati kami. Engkau tetap membuat kami untuk berbahagia. Itulah ungkapan syukur kami Tuhan. Nyatakanlah itu semua kepada kami supaya semua anggota SUM yang hadir pagi hari ini, di bawah pimpinan Roh Kudus, mereka memiliki ungkapan syukur, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan secara pribadi, membuat mereka berbahagia dan bersukacita menikmati hidup ini. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Karena kami berbahagia bukan karena kami kaya, kami berbahagia bukan karena menderita. Tapi kami berbahagia karena kehadiran Tuhan secara pribadi dalam hidup ini. Menuntun dan membawa kami untuk melihat akan dunia baru yang Tuhan menyatakan bagi kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur menaikkan pujian kepadamu. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk WFA yang saat ini berada di ruang ICU. Supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi dia. Jamalah tubuhnya yang sakit. Baik itu ginjalnya, paru-parunya, jantungnya. Darahnya yang tidak berlancar. Kiranya Tuhan berkenan menjamah semua ini. Agar darah dan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan akan mengalir dalam tubuhnya dan memproduksi oksigen untuk sedapatnya dinikmati
Dengan demikian hamba-Mu ini akan menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, begitu indah pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami juga berdoa bagi Sean yang sampai detik ini masih juga terganggu. Tapi kami percaya pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Apapun usaha yang dilakukan kedua orang tuanya, jikalau bukan karena Tuhan, semua itu tidak akan pernah terwujud. Tapi hari ini kami sungguh bersyukur. Walaupun si Sean masih dalam penderitaan kekurangan keterbatasan, tapi napas hidup yang Tuhan berikan itu luar biasa. Terpuji nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur. Demikian kami bersyukur dan terima kasih untuk Pak Teguh yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tolong, sehingga sampai pada detik ini masih boleh menikmati hidup yang Tuhan percayakan kepadanya. Kasih dan anugerah penyertaan dan pimpinan kuasa Roh Kudus menolong menyertainya. Pak Gimin, kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan lindungi, agar gula darahnya dapat normal kembali dan kekuatan pertolongan berasal daripadamu akan dinikmati bersuka cita bersama dengan Tuhan. Demikian Pak Lukas, juga Tuhan tolong, Tuhan lindungi, karena beliau juga ini juga sering sakit karena hidup seorang diri. Kiranya dia tidak merasa hidup seorang diri. Campur tangan Tuhan senantiasa menaungi, melindungi dia supaya dia bersuka cita di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk Pak Nathanael, suami dari Ibu Ipon. Tuhan tolong, Tuhan lindungi dia. Tuhan mampukan dia. Biarlah darah yang ada dalam tubuhnya ini dapat dipulihkan kembali, agar darah merahnya terproduksi dengan baik dan seimbang dengan darah putih. Itu semata-mata karena kasih dan pertolongan Tuhanlah yang akan menolong menyertainya. Nyatakanlah itu kepadanya supaya dia dapat pulih dan sembuh, dapat beraktivitas menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kiranya kemuliaan dan hormat hanya bagi Yesus saja. Sungguh kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Bila kasih dan anugerah pertolonganmu melimpah baginya. Ibu Ipon yang merawat dan keluarganya supaya Tuhan tolong. Mampukan dan kuatkan senantiasa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya namamu dipuji, diagungkan, dan dimuliakan. Demikian teman-teman yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau adalah Tuhan Allah mereka. Engkau akan mengasihi mereka. Jamalah hati mereka yang berkekurangan sampai pada saat ini. Baik yang masih tidur maupun yang sudah beraktivitas, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Biarlah kiranya kasih-Mu melimpah bagi mereka, agar mereka tetap memuji dan menyembah kepada Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Pagi hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk melakukan aktivitas kami. Kiranya lawatan, penyertaan, dan pimpinan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah Bapa menolong memberkati engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you Pak Yusuf. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Sampai jumpa terima besok kasih hari. semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Yel Ya, memberkati. tadi belum disuarakan yel-yelnya ya. Oh, keluarga saat teduh. be strong in the Halo. Lord. Sorry, sebelum selesai. Diulangi. Iya. Lanjut Pak Ronald. Keluarga saat teduh. Be Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Tuhan memberkati semuanya ya. Amen. Sampai Thank ketemu you Pak besok. Ronald. Thank you Thank Ya, semuanya. Tuhan you. Thank you memberkati. semuanya. Tuhan berkati. Saya in meeting ya. Ya, makasih Bu Benda.